Pernahkah Anda berpikir, kalau esensi Tuhan itu sama sekali tidak bisa kita jangkau, lalu bagaimana caranya kita bisa benar-benar paham apa tujuan kita ada di dunia ini? Nah, pertanyaan fundamental inilah yang akan kita bedah hari ini. Alur pembahasan kita sudah jelas. Kita mulai dari masalah utamanya, lalu kita akan temukan dua konsep kunci untuk membukanya. Dari situ, kita akan sampai pada sebuah kesimpulan yang sangat kuat tentang makna tauhid yang sejati. Oke, mari kita langsung masuk. Jadi, perjalanan kita ini dimulai dari sebuah krisis pemahaman. Sumber-sumber utama pembahasan kita, seperti Kitab Tauhid, itu menegaskan satu hal yang mutlak, bahwa esensi ilahi atau dat itu benar-benar di luar jangkauan deskripsi dan pemahaman kita sebagai manusia. Nah, ini dia misteri sentralnya. Kalau kita bahkan nggak bisa mendefinisikan Tuhan, gimana caranya kita bisa terhubung dengannya? Jawabannya ternyata bukan terletak pada apa Tuhan itu, tapi pada bagaimana Dia bertindak di alam semesta ini. Untuk memahami tindakannya, kita lihat dulu istilah yang pertama, kholaqo. Kata ini sering banget kita dengar kan, biasanya cuma diartikan sebagai menciptakan, tapi ternyata maknanya jauh lebih dalam dari itu. Oke, bagian yang paling krusial di sini adalah kholaqo itu mendefinisikan batasan-batasan dunia fisik kita. Jadi ini bukan cuma tentang membuat sesuatu dari nol, tapi juga tentang memberikan batasan. Ini adalah penciptaan wadahnya. Menurut teks seperti Al-Hafd Al-Sharif, proses penciptaan fisik ini sebenarnya adalah semacam penurunan jiwa ke dalam dunia bayangan. Sebuah realitas yang levelnya lebih rendah, yang terikat oleh hukum-hukum fisik dan biologis yang kita sebut kadar. Jadi tubuh kita ini adalah hardware-nya, kendaraan yang memang dirancang khusus untuk beroperasi di alam bayangan ini. Sekarang kita beralih ke sisi sebaliknya. Ada tindakan ilahi kedua yang sangat kontras dengan kholaqo, yaitu ja'ala atau ja'ilun. Disinilah ceritanya berbelok tajam dari sekedar bentuk fisik menjadi fungsi dan tujuan. Dan tabel ini meringkas perbedaannya dengan sangat jelas. Kholaqo itu membangun wadahnya, menciptakan fisiknya. Tapi ja'alun itulah yang memberinya status, tujuan, dan otoritas. Kalau kita pakai analogi tadi, yang satu adalah hardware, yang satu lagi adalah proses instalasi software ilahiyahnya. Dari bayangan menuju cahaya. Dan ini poinnya. Perhatikan baik-baik. Ketika Al-Quran menceritakan tentang khalifah, kata yang dipakai itu bukan khalik atau pencipta, tapi ja'ilun, yang menetapkan atau yang menjadikan. Pilihan kata yang sangat spesifik ini adalah kunci ontologis untuk membuka seluruh misteri ini. Berbeda dengan khalaqa, yang mungkin terkesan sebagai peristiwa yang sudah selesai di masa lalu, ja'ilun ini menyiratkan sebuah proses yang terus berjalan. Tuhan itu selalu menjadikan atau menetapkan seorang representasinya, mengubah sebuah wadah manusia biasa menjadi pemegang otoritas ilahi. Nah, lalu apa yang terjadi kalau dua tindakan ilahi ini, wadah fisik yang sempurna hasil khalaqa dan penetapan ilahi yang sempurna dari ja'ala, bertemu di satu titik? Disitulah kita mendapatkan konsep insan kamil atau manusia sempurna. Sosok inilah jawaban dari misteri kita di awal. Mereka inilah yang di dalam teks-teks disebut sebagai wajah Allah. Ini bukan berarti mereka adalah Tuhan, sama sekali bukan. Tapi mereka adalah cermin yang begitu bersih, begitu murni, sehingga mampu memantulkan sifat-sifat Tuhan dengan sempurna ke dunia bayangan kita, sehingga yang tak terpahami menjadi bisa dipahami melalui mereka. Otoritas mereka ini bukan soal politik, tapi ontologis. Artinya, keberadaan mereka sendirilah yang menata ulang realitas di sekitar mereka. Merekalah pemandu yang telah ditunjuk, para nabi dan para imam yang membuat yang tak terjangkau menjadi bisa dikenal, melalui wujud dan keberadaan mereka. Ini membawa kita ke bagian paling krusial. Kenapa sih perbedaan antara khalaqa dan ja'ala ini begitu penting buat kita hari ini? Karena inilah yang disebut oleh sumber-sumber kita sebagai kebenaran yang terlupakan. Jadi disinilah semuanya bermuara. Tauhid atau monoteisme itu ternyata belum lengkap kalau kita cuma percaya pada Tuhan sebagai pencipta yang jauh di sana. Tauhid yang utuh menuntut kita untuk mengakui Sang Penetap dan tunduk pada siapapun yang telah Dia tetapkan sebagai jembatan menuju dirinya. Jadi, kalau kita menolak pemandu yang sudah ditetapkan ini, itu sama artinya dengan menolak keputusan Tuhan sendiri, menolak ja'alanya. Sumber-sumber ini berargumen bahwa inilah kesalahpahaman paling fundamental yang telah mengikis esensi agama dari waktu ke waktu. Dan pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penutup yang sangat menggugah. Kalau proses ja'ala ini benar-benar berkelanjutan dan tidak pernah berhenti, berarti misi utama keberadaan kita,
Tujuan kita hidup di dunia bayangan ini adalah untuk mencari dan mengenali di manakah otoritas ilahi itu berada di zaman kita sekarang.